Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai mini riset yang telah kami lakukan berjudul hubungan asupan makan terhadap penderita insomnia. Beranggotakan 2 orang, saya Khadijah dan teman saya Lutfia Nurhandi. Kami di sini akan menjelaskan mengenai insomnia, gizi anti-insomnia, dan hasilnya. Pengertian insomnia adalah ketidakmampuan seorang untuk mendapatkan tidur yang cukup, setidaknya dalam 3 malam per minggu selama 3 bulan atau lebih. Terdapat 3 jenis insomnia. Yang pertama, initial insomnia, middle insomnia, dan late insomnia. Dan terdapat 3 tipe dari penderita insomnia. Tipe pertama, dia tidak dapat atau sulit tidur selama 1 atau 3 jam pertama. Yang tipe kedua, penderita dapat tidur dengan mudah dan nyenyak, namun setelah 2-3 jam terbangun. Kejadian ini terjadi secara berulang. Yang tipe ketiga, penderita dapat tidur dengan mudah dan nyenyak, namun pada pagi buta terbangun dan tidak dapat tidur lagi. Terdapat hubungan insomnia dengan kesejahteraan psikologi penderitanya. Tidur yang tidak cukup mempengaruhi kesejahteraan psikologis, secara signifikan mempengaruhi interpretasi emosi dan psikososial kita. Komorbid yang paling umum dengan insomnia adalah gangguan kejiwaan, depresi, dan kecemasan. Berikut adalah fisiologi dari insomnia. Yang pertama, hipotalamus mengeluarkan hypothalamus pituitary axis atau HPA. Maksud saya hipotalamus mengeluarkan CRH. CRH itu corticotropin releasing hormone. Merangsang hipofisis menghasilkan ACTH. ACTH ini dilepaskan dalam darah, menyebabkan korteks kelenjar adrenal melepaskan hormon kortisol yang menimbulkan tingkat melatonin dalam darah rendah, sehingga merangsang sistem saraf simpatik, sehingga menyebabkan kondisi menjadi terus terjaga. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai gizi anti-insomnia. Gizi anti-insomnia itu ada 3, ada triptofan, asam amino, dan juga tirosin. Triptofan bahan baku pembuat neurotransmitter katekolamin, dan serotonin yang mempengaruhi pengendalian diri, pemusatan perhatian dengan konsentrasi, emosi, dan perilaku seseorang. Triptofan terdapat pada telur, daging, susu skim, pisang, susu, dan keju. Selain itu, sayuran hijau seperti brokoli, bayam, pokcoy yang merupakan sumber triptofan yang baik kaya akan vitamin, serat, dan magnesium yang akan membuat tidur lebih nyenyak. Selanjutnya ada asam amino, di mana asam amino ini membentuk struktur oktat dan zat penghantar rangsang atau disebut zat neurotransmitter pada sambungan sel saraf. Asparagin dan asam aspartat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam sistem saraf pusat. Asam amino berperan untuk mengatur pembentukan senyawa serotonin yang terlibat di dalam sistem saraf atau asetilkolin yang penting untuk daya ingat. Sumber asam amino berkualitas tinggi adalah protein hewani, misalnya daging sapi, daging ayam, telur, produk susu atau dairy product. Sedangkan pada protein nabati ada kacang kedelai, kacang hijau, dan alpukat. Selanjutnya ada tirosin, di mana tirosin ini mempunyai fungsi sebagai obat stimulan dan juga penenang yang efektif untuk meningkatkan kinerja mental dan fisik. Tirosin ini terkandung dalam hati ayam, keju, alpukat, ikan, dan daging. Serotonin adalah zat kimia di otak yang bertugas sebagai pembawa pesan antar sel saraf otak. Serotonin ini diyakini juga dapat membuat mood lebih baik dan menjaganya sepanjang hari. Sedangkan vitamin B dapat membantu perkembangan otak dan mengaktifkan fungsi otak, dan zat besi adalah unsur penting dalam
produksi dan pemeliharaan mielin serta mempengaruhi aktivitas saraf. Bahan pangan anti-insomnia ini di mana susu sapi mengandung 11 mg magnesium, 73 mg triptofan, dan keju mengandung 28 mg magnesium, 364 mg triptofan, 0,7 mg zat besi, dan 0,1 mg vitamin B6. Sedangkan telur mengandung 10 mg magnesium, 168 mg triptofan, 1,2 mg zat besi, dan 0,1 mg vitamin B6. Sedangkan pada bayi yang mengandung 76 mg magnesium, tidak mengandung triptofan dan mengandung zat besi sebanyak 2,7 mg dan juga 0,19 mg vitamin B6. Pada alpukat mengandung 29 mg magnesium dan mengandung 0,6 mg zat besi dan mengandung 0,3 mg vitamin B6. Sedangkan kacang kedelai mengandung 280 mg magnesium, 535 mg triptofan, 15,7 mg zat besi, dan 0,4 mg vitamin B6. Zat pemicu insomnia yang dapat menyebabkan insomnia itu adalah minuman yang berkafein seperti kopi dan teh. Pada kopi mengandung 40 mg kafein per 100 gramnya. Sedangkan teh memiliki kandungan kafein sebanyak 11 mg per 100 gramnya. Menurut GLAD 2010, konsumsi kafein juga telah terbukti memiliki dampak negatif terhadap pola tidur konsumen serta mengakibatkan rasa kantuk di siang hari. Selain itu, makanan pedas dan manis juga dapat menyebabkan sulit tidur, karena orang yang sensitif dengan makanan pedas perutnya jadi tidak nyaman ketika mengonsumsi makanan pedas dekat dengan waktu tidur. Dalam kondisi berbaring, seseorang bisa merasakan mulas atau nyeri di bagian perut. Hal itu dapat menghambat untuk keinginan tidur. Lalu, hasil dari kuesioner yang kami bagikan melalui media sosial mendapatkan responden dewasa muda sebanyak 40 orang dan dewasa akhir hanya 5 orang. Dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 35 dan laki-laki sebanyak 10 orang. Responden ini memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, mayoritasnya mahasiswa atau pelajar sebanyak 30 orang. Lalu ada pegawai, wirausaha, ibu rumah tangga, dan petani. Berikut adalah grafik insomnia hasil dari kuesioner yang kami bagikan. Dari 45 responden, 27 orang mengalami kesulitan memulai tidur. Namun, hal ini terjadi kadang-kadang, tidak selalu. Lalu, 9 responden mengalami kesulitan yang tidur secara sering, dan 9 orang tidak mengalami kesulitan dalam memulai tidur. Nah, dari 45 responden ini mengalami initial insomnia sebanyak 32 orang, dan middle insomnia sebanyak 8 orang, dan late insomnia sebanyak 5 orang. Lalu terdapat grafik penyebab kesulitan tidur. Penyebab kesulitan tidur pada responden terbanyak dialami karena mereka memikirkan masalah internal sebelum tidur, sebanyak 18 responden. Lalu terbanyak kedua adalah memikirkan masalah pendidikan, karena responden ini mayoritas mahasiswa atau pelajar, 5 orang. Lalu ada yang memikirkan asmara sebelum tidurnya, sehingga dia tidak bisa memulai untuk tidur, mengalami kesulitan. Lalu ada ekonomi, keluarga, dan mengalami kesakitan, 1 orang, pekerjaan, dan tidak memikirkan apa-apa. Selanjutnya ada diagram keteraturan asupan makan. Pertanyaan pada kuesioner ini juga menyangkut mengenai asupan makan yang mungkin mempengaruhi kualitas tidur dan kesulitan untuk memulai tidur.
Mayoritas responden meninggalkan 1 kali waktu makan, misalnya tidak sarapan atau tidak makan malam. Sedangkan sebanyak 12 responden mengaku memiliki jadwal makan yang tidak teratur. Hanya 9 responden yang memiliki jadwal makan yang teratur, di mana di dalam diagram keteraturan asupan makan ada 20% yang teratur asupan makannya, ada 27% yang tidak teratur, dan ada 53% terkadang meninggalkan 1 waktu makan. Selanjutnya, diagram asupan gizi seimbang. Hanya 4 responden yang memenuhi asupan gizi seimbangnya, sedangkan sebanyak 30 responden terkadang memenuhi gizi seimbang dalam asupan makan sehari-harinya. Sisanya 11 responden tidak menjalani rekomendasi asupan makan gizi seimbang, di mana di dalam diagram lingkaran tersebut ada 9% yang makannya seimbang, ada yang 24% tidak seimbang, dan ada 67% yang terkadang seimbang, terkadang tidak. Menu sehari-hari responden. Kita melampirkan dalam kuesioner bahan pangan yang mudah ditemukan mengandung gizi anti-insomnia seperti alpukat, kacang hijau, kacang kedelai, produk susu, pokcoy, bayam, brokoli, dan pisang. Mayoritas responden mengonsumsi telur. Dan yang kedua adalah daging sapi atau ayam. Lalu ketiga mayoritas adalah mengonsumsi bayam. Kesimpulan dari mini riset yang kami lakukan adalah terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengalami insomnia, yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pikiran-pikiran yang datang sebelum tidur. Perempuan lebih mudah mengalami insomnia dibandingkan laki-laki. Seseorang dengan usia dewasa muda lebih banyak mengalami insomnia dibandingkan seseorang dengan usia dewasa akhir. Kesulitan tidur pada orang yang bekerja berkaitan dengan permasalahan yang dihadapinya selama bekerja atau di luar pekerjaannya. Pikiran yang datang sebelum tidur menyebabkan sel-sel dalam otak masih terus bekerja merangsang sistem saraf simpatik sehingga menyebabkan kondisinya terus terjaga. Yang kedua, disimpulkan bahwa insomnia mengaruhi kesejahteraan psikologi penderitanya, berupa munculnya rasa yang berubah-ubah, kehilangan fokus saat produktivitas, memengaruhi produktivitas kerja, dan rasa kecemasan meningkat di pagi hari. Lalu terakhir, ternyata tidak berpengaruh asupan makan yang mengandung protein tinggi, magnesium, tryptofan, zat besi, dan vitamin B6, di mana di sini kita menyebutkannya sebagai gizi anti-insomnia terhadap penderita insomnia. Sekian presentasi dari saya dan teman saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.